بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam nikmat, yang mana kita nikmat terbesar untuk saat ini adalah kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, yaitu menuntut ilmu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Asy-Syafi'i. Semoga kita diberikan keutamaan menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, kecuali akan diturunkan sakinah, ketenangan, dan akan diliputkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan juga akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya yang di sekelilingnya, yakni para malaikat. Yang insyaallah ini pertemuan pertama kita mengkaji, baca bersama kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Insyaallah kita akan jelaskan makna Minhajul Muslim. Mungkin sudah dibahas di masjid ini, kitab Minhajul Muslim. Tidak mengapa kita insyaallah murajaah, mengulang kembali pembahasan kitab Minhajul Muslim, yang mana kita akan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, semuanya memiliki keutamaan, baik menuntut ilmu, baik ahli ilmu, yakni para ulama, dan juga para penuntut ilmu, baik majlis-majlis ilmu, dan juga rihlah fi talabil ilm, yakni safar untuk menuntut ilmu. Semuanya ada keutamaan. Di antara keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, di mana dengan jalan tersebut dia mencari suatu ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan untuk ahli ilmu, para ulama dan para penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu tidak sama.
innama yatadzakkaru ulul albab, bahwasanya yang mengambil ibrah, yang mengambil pelajaran adalah ulul albab, yang memiliki akal. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, bahwasanya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Qala al-ulama kullama kana al-'abdu bi'abdihi a'lam atau bi'abdihi a'raf kullama minhu akhsha atau kullama minhu akhwaf. Yani ketika hamba semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala atau semakin berilmu, maka dia pasti akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ahli ilmu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki, yang ingin Allah kehendaki kebaikan, yufaqqihhu fid din, maka dia akan diberikan kefaqihan, diberikan fiqih, diberikan pemahaman dalam masalah agama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Dan juga orang-orang yang menuntut ilmu di suatu masjid, di tempat ilmu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak sengaja datang ke masjid, datang ke kajian ilmu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi malaikah yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yatufuna fit turuq, mereka itu keliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr, mereka mencari ahli zikir, mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw, maka ketika mereka para malaikat bertemu suatu kaum yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, tanadaw, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemarilah kepada hajat kalian, kepada kebutuhan kalian. Fayafhuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, maka para malaikat pun mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai langit dunia. Fas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum, dan juga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, sedangkan Allah pasti lebih tahu tentang hambanya. Madza yaqulu 'abdi, madza yaqulu 'ibadi, hambaku mengatakan apa? Lantas para malaikat menjawab, yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka para hambamu wahai Allah, mereka bertasbih, subhanallah, bertakbir dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertamjid, memuji-muji, memuliakanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bertanya lagi kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatmu, kata para malaikat. Lantas Allah pun bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni, bagaimana jika mereka telah melihat saya? Kata para malaikat, law ra'auka ashadda laka law ra'auka law ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Kalau saja mereka melihatmu, maka mereka akan giat ibadahnya. Wa ashadda laka tamjida, dan mereka akan lebih memujimu, lebih giat memuji engkau. Wa aktsara laka tasbiha, dan akan lebih banyak bertasbih pada engkau Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, mereka minta apa? Yaqulun yas'alunakal jannah, mereka meminta kepadamu surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Sudah pernah melihat surga? Kata para malaikat, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihat surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat surga? Maka kata para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha raghbah. Kalau saja mereka sudah pernah melihat surga, maka mereka makin bersemangat untuk meminta surga, makin giat, makin meminta surga Allah Subhanahu wa taala, keinginan makin kuat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun, mereka berlindung dari apa? Para malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung dari api neraka. Allah bertanya lagi, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Maka kata para malaikat, la wallah ma ra'auha, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Ditanya lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka telah melihat neraka? Yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafah. Kalau saja mereka pernah melihat neraka, maka mereka pasti akan kabur dan mereka pasti akan sangat takut dari neraka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah mahal syahid, inti dari hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berkata, fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum, maka aku bersaksi kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, yakni ahlul dzikr, orang-orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan majlis ilmu, bahwasanya orang yang menuntut ilmu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi lanjutan hadisnya. Yaqulu malakun minal malaikah fihim fulan laysa minhum innama jaa'a li hajah. Salah seorang malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, di antara mereka ada fulan, laisa minhum, dia bukan termasuk dari mereka, innama jaa'a li hajah, tapi dia datang untuk kebutuhan saja. Misalnya ingin COD setelah sholat di luar, berbenturan waktu sholat, mendatangi suatu masjid, ternyata dalam masjid tersebut ada majlis ilmu, maka dia penasaran tentang majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama jaa'a li hajah, dia datang karena kebutuhan saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walahu ghafartu, dia juga aku ampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah suatu kaum yang tidak mencelakakan teman duduknya. Jadi seorang datang ke majlis ilmu, seorang ahli ilmu tidak akan mencelakakan dia. Inilah keutamaan majlis ilmu. Dan juga salah satu kita ingin amalan kita mengalir adalah dengan mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, jika seorang telah meninggal maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salih yad'u lah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dinukilkan bahwasanya orang yang pertama rihlah fi talabil ilm, safar untuk menuntut ilmu, adalah Nabi kita Musa alaihi salam ketika menuntut ilmu pada Khadir alaihi salam. Dan ada faedah ketika perjalanan tersebut, di dalam perahu ada seekor burung memakan air laut, mematuk air laut.
Maka kata Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ara'aita hadzal thair?" Wahai Musa, lihatlah engkau burung itu. Kata Musa, qala na'am. Musa berkata, ya. Kemudian Nabi Khadir bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Ara'aita kaifa naqara naqratan min hadzal bahr al-'azim?" Tahukah engkau bagaimana burung itu mematuk air laut, yakni dari min hadzal bahr al-'azim, mematuk air dari laut yang sangat luas ini? Maka kata Nabi Musa alaihi "Na'am." Ya. Kata Nabi Khadir kepada Musa, "Ma ilmi wa ilmuka fi ilmi Allah azza wa jalla illa kama akhadha hadha at-tayr min hadha al-bahr al-'azim." Tidaklah ilmu saya, kata Nabi Khadir, dan ilmu engkau dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti burung mengambil setitik air laut dari lautan yang sangat luas. Yani sungguh ilmu Allah begitu luas. Kita harus totalitas dalam menuntut ilmu. Totalitas dalam menuntut ilmu. Kata ulama, "A'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu." Berikanlah ilmu itu seluruhmu, maka ilmu akan datang sebagiannya saja. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dinukilkan bahwasanya beliau ulama besar, kemana-mana bawa tinta untuk menuntut ilmu. Lantas muridnya bertanya kepada Al-Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, qad balaghta hadha al-mablagh wa anta imamul muslimin wa ma'aka al-mahbarah tahmiluha." Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, qad balaghta hadha al-mablagh, engkau sudah mencapai puncak. Engkau itu seorang ulama besar, ilmumu sudah luas. Wa anta imamul muslimin, dan engkau adalah imam orang-orang kaum muslimin. Wa ma'akal mahbarah tahmiluha, sedangkan engkau masih bawa saja tinta kemana-mana, masih menulis ilmu, masih menuntut ilmu. Maksudnya adalah ilmu tatatlub al-ilm, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ila al-maqbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Yakni menuntut ilmu dari kecil atau dari kita sampai ke kuburan, sampai wafat. Menuntut ilmu dari kecil sampai wafat. Itulah tugas kita untuk menuntut ilmu. Insyaallah ini pertemuan pertama kita membahas kitab Minhajul Muslim. Kita mungkin belum masuk materi. Kita akan bahas muqaddimah Minhajul Muslim. Sebelum kita masuk materi Minhajul Muslim, yakni sudah selayaknya kita tahu makna Minhajul Muslim. Apa arti Minhajul Muslim? Minhajul Muslim arti secara simpel, minhaj, pedoman seorang muslim. Minhaj adalah at-tariq al-wadih. Minhaj adalah jalan yang jelas. Dalam firman Allah surat Maidah, Al-Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk tiap kaum kami jadikan di antara kalian syariat, wa minhaja, dan jalan yang jelas, cara beragama. Minhaj, cara beragama. Minhajul Muslim, yakni pedoman seorang muslim, cara beragama seorang muslim, yang mana di kitab ini dimuat semua perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim, baik dari segi ibadah, muamalah kepada sama muslim, aqidah, keyakinan seorang muslim, akhlak seorang muslim, dan adab seorang muslim. Insyaallah dimuat di kitab ini. Akan tapi mukhtasar, ringkas, karena kitabnya kecil tapi memuat banyak unsur di dalam kitab ini, yang mana ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang ulama Madinah, baru wafat tahun 2018. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau lahir di daerah Biskarah, di daerah Jazair, menuntut ilmu di sana, hafal Quran di sana, hafal matan fikih di sana. Kemudian rihlah, pindah ke Madinah, melanjutkan menuntut ilmu di Madinah. Menuntut ilmu di Madinah sampai beliau pun menjadi ulama Madinah, ngajar di Masjid An-Nabawi dan juga mengajar di Jami'ah Islamiyah. Awal-awal dosen Jami'ah Islamiyah beliau termasuk, karena Jami'ah Islamiyah dibuka tahun 1380 Hijriah.
Beliau rehlah ke Madinah, jadi belajar di Madinah, kemudian jadi ulama Madinah. Kemudian pensiun tahun 1406. Yang mana ketika saya masih jadi mahasiswa, dosen saya berkata kepada saya, ada seorang ulama Madinah sudah sepuh. Beliau tidak ingin keluar dari Madinah. Beliau ingin mempraktekkan hadis Nabi SAW yang mana berbunyi, "Man yastati' an yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa' liman yamuta bil Madinah." Barang siapa yang bisa wafat di kota Madinah, maka hendaklah silahkan wafat di kota Madinah. Berusahalah bisa wafat di kota Madinah. Fa inni ashfa' liman yamuta bil Madinah. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat orang-orang yang meninggal di Madinah. Hadis sahih. Maka Syekh Abi Bakar Jabil Al-Jazairi ketika akhir-akhir umurnya tidak mau keluar dari kota Madinah, khawatir ketika keluar dari Madinah wafat di luar. Maka beliau pun selalu duduk di Madinah agar wafat di Madinah. Walhamdulillah beliau pun wafat tahun 2018 bulan Agustus, tanggal 15 Agustus di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Walillahil hamdu wal minnah. Baik. Adapun sedikit bahas muqaddimah dari muallif. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahil awwalin wal akhirin wa salatullah wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safwati khalqih wa khatami anbiya'ih wa rusulih sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa rahmatullahi wa maghfiratuhu lit-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana muqaddimah pada umumnya. Kemudian beliau berselawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabatnya dan semuanya. Kemudian beliau menyebutkan sebab ta'lif, sebab beliau mengarang kitab ini. Beliau berkata, faqad sa'alani ba'dul ikhwah as-salihin min madinati Wijdah fil bilad al-maghribiyah ayyam ziyarati li tilka ad-diyar al-islamiyah. Telah meminta kepada saya sebagian ikhwah yang saleh di daerah Madinah Wijdah di negeri Maghrib Maroko, ketika ziarahku ke daerah sana, ke perumahan Islam yang di daerah sana. Sa'alani bimunasabati da'watil ikhwan ila al-kitab was sunnah wa tamassuk bihima. Meminta kepada saya ketika saya mendakwahkan ikhwan di sana, menyeru kepada kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, wa tamassuk bihima, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, li'annahuma sabilun najatil muslimin, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan keselamatan orang-orang kaum muslimin, wa masdarul quwwah wal khairi lahum fi kulli zamanin wa makan. Dan juga Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber kekuatan dan kebaikan bagi mereka fi kulli zaman wa makan, tiap zaman, tiap waktu, wa makan, dan tiap tempat. Sa'alani dhalika al-ba'dul mu'min an ad'a lil fi'at al-mu'minah hunak wal jama'ah as-salihah fi tilka ar-rubu' kitaban ashbah biminhajin aw qanun. Meminta sebagian mereka kepada saya untuk menyusun atau memberikan kepada mereka kelompok orang mukmin yang di sana dan jamaah orang-orang soleh yang di daerah sana, meletakkan satu kitab atau mengarang suatu kitab yang mana ashbah biminhajin aw qanun, yang mirip dengan pedoman aw qanun atau aturan-aturan yang bisa menjadi rujukan kaum muslimin. Yashmal kullama yahimmul muslim as-salih fi aqidatihi wa adabi nafsihi wa istiqamati khalqihi wa ibadatihi li rabbih wa muamalatihi li ikhwanihi. Yang mana kitab tersebut mencakup semua atau segala yang dibutuhkan kaum muslimin, yang penting bagi orang muslim yang saleh, dari segi akidahnya, dari segi adab-adab dirinya, dari segi keistiqamahannya, dan juga dari segi ibadah kepada Rabbnya, dan juga dari segi muamalah kepada saudara-saudaranya, muamalat.
ala an yakun al-kitab qabasan min nurillah wa falqatan min syamsil hikmah al-muhammadiyah, yang mana kitab tersebut diambil dari cahaya Allah, yakni kitabullah, yakni Al-Quran. Nurullah maksudnya adalah Al-Quran. Dalilnya aminu billah wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan, yakni nurullah, cahaya Allah maksudnya adalah Al-Quran. Kitab tersebut diambil dari kitab Allah, Al-Quran, dan juga dari percikan matahari hikmah Muhammadiyah, maksudnya adalah as-sunnah. Yani kitab tersebut diambil dari kitab dan sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Fala yakhruj an dairatil kitab wa sunnah wa la ya'du halatahuma wa la yanfasilu an markaz ish'a'ihima bihadin min al-ahwal, yang mana materinya tidak keluar dari cakupan kitab dan sunnah, dan juga tidak keluar dari petunjuk Al-Quran dan sunnah bihalin minal ahwal, sedikit pun. Maka kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, wa ajabtul ikhwa as-salihin ila ma talabu, maka aku pun menyanggupinya, menjawabnya, yakni ikhwah as-salihin, orang-orang saudara-saudaraku yang soleh, menyanggupi apa yang mereka minta. Fasta'antullah azza wa jal fi wad'il kitab al-matlub, maka aku pun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun kitab yang diminta, awil minhaj al-marghub, ataupun pedoman yang diinginkan. Wa akhadtu min yawmi 'audati ila ad-diyar al-muqaddasah fil jam'i wat ta'lif wat tanqih wat tashih, maka aku pun memulai ketika pulang ke negeri-negeri suci, maksudnya Madinah, untuk menyusun kitab, mengarangnya, mengedit, tashih, mengoreksi, ala qillati faraghi wa inshighali bali, walaupun waktu luangku hanya sedikit, wa inshighali bali, dan juga pikiranku sangat sibuk. Wa qad barakallahu ta'ala fi tilka as-suwai'at al-usbu'iyyah allati kuntu akhtadisuha min jaybi ayyamil madi'a bil hammi wat tafkir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd telah memberikan berkah pada waktu-waktu yang singkat dari minggu-minggu yang aku curi dari hari-hariku yang penuh dengan kesibukan, pemikiran, karena beliau sibuk ngajar di Masjid Nabawi. Beliau curi-curi waktu, misalkan ketika pulang atau apa, dicuri-curi, alhamdulillah selesai. Falam yamdi siwa 'amain itsnain hatta tam'u wad'ul kitab 'ala al-wajh alladhi rajawtu was-surah allati amalaha al-ikhwah, maka tidak lebih dari 2 tahun kitab pun selesai dikarang atas wajah, atas bentuk yang saya harapkan dan bentuk yang diharapkan oleh al-ikhwan, orang-orang yang memintanya, saudara-saudara saya. Kata beliau, wa ha huwa al-kitab yuqaddam ila as-salihin min ikhwati al-islam fi kulli makan, dan inilah kitabnya, kata beliau, diberikan kepada orang-orang saleh dari saudara-saudara Islam tiap tempat. Yuqaddam kitaban walau lam akun muallifahu wa jami'ahu lawasaftuhu bima asahu an yazida fi qimatihi, kalau saja aku bukan yang mengarangnya, aku bukan yang menyusunnya, maka aku pasti akan mensifati kitab tersebut yang sesuai dengan yang menambah harganya, maksudnya bagusnya. Wa yakthur min ar-raghbah fihi, dan banyak diinginkan, wal iqbal alaih, dan banyak diminta. Walakin hasbi min dzalik ma a'taqidu fihi, akan tapi cukuplah dari itu apa yang saya yakini saja. Annahu kitabul muslim alladzi la yanbaghi an yakhluwa minhu baitun muslim, ini adalah kitab seorang muslim yang mana, kata beliau, tidak layak rumah seorang muslim itu kosong dari kitab ini, karena kitab ini mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim, baik dari segi akidah, muamalah, ibadah, dan adab-adab. Kata Syekh, la yanbaghi an yakhluwa minhu baitun muslim, tidak layak rumah seorang muslim kosong dari kitab ini. Kitab tipis insyaallah, dan juga sudah banyak terjemahannya.
terjemahan bahasa Indonesia juga sudah ada insyaallah. Dan beliau menyebutkan poin-poin yang ada di dalam kitab ini. Hadza wal kitab yashtamilu ala khamsati abwab. Dan ini kitab mencakup atas 5 bab. Fi kulli babin 'iddatu fusul. Tiap bab ada beberapa pasal-pasal. Wa fi kulli faslin min fusulil babai al-ibadat wal muamalat mawad takthuru ahyanan wa taqil. Dan di tiap pasal dari pasal-pasal, pasal itu maksudnya adalah subbab. Dan di tiap pasal dari pasal-pasal 2 bab, yakni bab ibadat dan muamalat, ada materi-materi yang terkadang banyak dan juga terkadang sedikit. 5 poin dia sebutkan. Fal babul awwal minal kitab fil aqidah. Bab yang pertama dari kitab ini adalah fil aqidah. Aqidah seorang muslim, keyakinan seorang muslim, tauhid. Wa tsani fil adab. Dan bab yang kedua dalam kitab ini adalah adab seorang muslim. Wa tsalits fil akhlaq. Dan yang ketiga adalah akhlak, perangai-perangai seorang muslim. Wa rabi' fil ibadat. Dan yang keempat adalah bab al-ibadat, ibadah, bagaimana seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis fil muamalat. Dan bab yang kelima adalah bab al-muamalat, bagaimana seorang muslim bermuamalah kepada saudaranya. Wa bihadza kana jami'an di usul syariah al-islamiyyah wa furu'iha. Dan dengan inilah bahwasanya kitab ini mencakup pondasi-pondasi syariat Islam, wa furu'iha, dan cabang-cabangnya. Wa sahha li an usammiyahu minhajul muslimin. Ya, bolehlah saya namakan kitab ini dengan minhajul muslim, pedoman seorang muslim. Minhaj, cara, jalan, cara bersikap, cara beragama seorang muslim. Minhajul muslim. Wa an ad'u al-ikhwah al-muslimin ila al-akhdh bihi wal 'amali bima fihi. Dan aku menyuruh kepada saudara-saudara kaum muslimin untuk membaca kitab ini, mengambil kitab ini, maksudnya membaca kitab ini, wal 'amali bima fihi, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam kitab ini. Kata beliau, waqad salaktu bi taufiqillah fi wad'ihi maslakan hasanan insyaallah taala. Dan sungguh saya telah menempuh karena taufik Allah Subhanahu wa taala ketika menyusunnya metode yang bagus insyaallah, kata beliau. Fa fi babil i'tiqadat lam akhruj an aqidati salaf. Maka di dalam bab al-i'tiqadat, bab al-aqidah, bab tauhid, keyakinan seorang muslim, lam akhruj an aqidati salaf li ijma'il muslimin ala salamatiha. Aku tidak keluar dari akidahnya orang-orang salafus saleh terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in setelahnya, karena kaum muslimin sepakat atas selamatnya akidah mereka. Wa najati sahibiha, dan selamat juga, najat, selamat yang sahibiha, pemiliknya. Li'annaha aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqidatu ashabihi, dan akidah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tabi'in lahum min ba'di, dan juga para tabi'in setelahnya. Wa aqidatul Islam al-fitriyah, dan akidah Islam secara fitrah, secara nurani. Wal millah al-hanifiyah allati ba'atha Allahu laha ar-rusul wa anzala fiha al-kutub, dan juga millah hanifiyah, yakni agama hanifiyah, agama yang lurus, yang mana Allah mengutus para rasul dengan agama tersebut. Wa anzala fiha al-kutub, dan Allah menurunkan kitab-kitab untuk para rasul. Wa fi babil fiqh, dan dalam bab fikih, kata beliau, al-ibadat wal muamalat, baik dari segi ibadat, dari segi ibadah, dan juga dari segi muamalah. Lam alu juhdan fi taharri al-aswab wa ikhtiyari al-asah mimma dawwanahu al-a'immatul a'lam ka Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahullah ta'ala ajma'in. Aku tidak mengurangi kesungguhan saya, maksudnya aku semaksimal mungkin fitaharril aswab, memilih yang lebih benar, berusaha untuk memilih yang lebih benar, wa ikhtiyaril asah, dan memilih pendapat yang paling sahih, yang mana dituliskan oleh
pemimpin terdahulu, imam-imam madhab seperti Abi Hanifah dan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala ajma'in, mimma lam yujad lahu nassun sharih atau dalilun zahirun min kitabillah atau sunnati rasulih, yang mana tidak ada dalilnya, nas as-sharih, nas yang jelas, teks yang jelas, atau dalil zahir, dalil yang nampak, min kitabillah atau sunnati rasulih, dari kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Walihada asbahtu la yukhalijuni adna raib wala yusawiruni aqallu syak fi, dan karena ini aku pun tidak ragu, tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak bimbang bahwasanya fi anna man amila minal muslimin bihadzal minhaj, orang yang mengamalkan, kaum muslimin yang mengamalkan minhaj ini, pedoman ini, cara beragama ini, kitab ini maksudnya, sawa'an fi babil aqidah aw al fiqh aw al adab aw al akhlaq, dalam dari segi akidah, dari segi fikih, dari segi adab-adab dan juga akhlak-akhlak, huwa amilun bi syari'atillah tabaraka wa ta'ala, dia telah mengamalkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala wa hadyi nabiyyi, dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'sa an ya'lam al-ikhwa al-muslimun annahu law syi'tu bi idznillah ta'ala ladawwantu al-masail al-fiqhiyyah fi hadzal minhaj ala madhhabi imamin khas, dan tidak mengapa orang-orang kaum muslimin mengetahuinya bahwasanya saya bisa saja dengan izin Allah, saya bisa saja menuliskan permasalahan fikih di minhaj ini cukup dengan madhab imam tertentu, misalkan madhab Imam Asy-Syafi'i doang misalkan, atau madhab Imam Syafi'i, Ahmad, selesai. Wala kuntu bidzalika arahtu nafsi min ana'i muraja'atil masadir al-muta'addidah, dan dengan seperti itu saya tidak capek-capek untuk murajaah, untuk merujuk kitab-kitab yang sangat banyak, kitab madhab Asy-Syafi'i, kitab Imam Ahmad, kitab Abu Hanifah, cukup misalkan satu madhab saja selesai. Arahtu nafsi, saya membuat nyaman diri saya, tidak capek. Wa tashih al-aqwal al-mukhtalifah, dan mencari yang sahih dari macam-macam pendapat. Wal ara al-mutabayinah ahyanan wal muttafiqah ukhra, dan pendapat-pendapat yang terkadang kontra, berlawanan, dan juga terkadang sama. Kama huwa ma'rufun ladal alamin, yang mana dia itu diketahui oleh orang-orang. Lakin raghbati al-mulihah fi jam'i as-salihin min ikhwanina al-muslimin fi tariqin wahid tatakattal fihi quwahum, akan tapi keinginan saya yang mendesak untuk mengumpulkan orang-orang saleh dari saudara-saudara kaum muslimin, mengumpulkan di satu jalan yang bisa menyatukan, menghimpunkan kekuatan mereka, wa tattahid afkaruhum, dan pemikiran mereka bisa bersatu, wa tatalaqa arwahum, ruh mereka bertemu, wa tatajawab awatifum, rasa kasih sayang, awatif berpadu, wa tatafa'al ahasisuhum wa masyairuhum, dan ahasis, perasaan-perasaan mereka, masyair, emosi-emosi mereka berinteraksi. Hiya allati ja'alatni arkab hadzal markab as-sa'ab, itulah yang membuat saya menjalani jalan yang sulit ini, menunggangi tunggangan yang sulit ini. Wa atahammal hadzal 'ana' al-akbar, dan menanggung beban yang sangat berat. Walhamdulillah ala nailil murad wa bulughil qasd, dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas tercapainya keinginan saya dan maksud saya nyampai. Hadza wa inni la ashku ila rabbi azza wa jalla kullu 'abdin yaqul, ini, dan saya pun mengeluhkan kepada Rabb saya, kullu 'abdin yaqul, yang mana seseorang bisa saja mengatakan, inni fi suni'i hadza qad ahdathtu hadatsa syarr, saya dengan berbuat seperti ini sudah melakukan kebid'ahan yang buruk. Au ataitu bi madhhab ghairi madhhabil muslimin, atau saya sudah mendatangkan dengan madhabnya selain madhab kaum muslimin. Wa asta'dihi subhanahu
wa ta'ala ala kulli man yuhawil sarfa as-salihin min hadhihi al-ummah an hadha at-tariq alladhi da'awtu. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang berusaha memalingkan orang-orang soleh dari umat ini dari jalan yang saya serukan, wal minhaj alladhi wada'tu, dan minhaj yang saya karang, id innani walladhi la ilaha ghairuh lam akhruj an qasdin aw ghairi qasdin fima a'lam an kitabillah wa sunnati nabiyyi. Karena saya, demi Allah kata beliau, saya tidak keluar baik disengaja ataupun tidak disengaja, fima alam, yang saya tahu, tidak keluar dari kitab Allah dan sunnah nabinya, wala amma ra'ahu a'immatul Islam wa 'amilu bihi, dan juga tidak keluar dari pendapat pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga yang diamalkan oleh mereka, wattaba'ahum fi dzalika malayinul muslimin, dan diikuti oleh jutaan kaum muslimin. Lam akhruj qaida sya'ratin abada, tidak keluar sehelai rambut pun. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini mukaddimahnya. Sisanya doa dari beliau agar diberikan manfaat kepada pembacanya. Ditulis di Madinah 21 Safar 1384. Al-muallif Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.